pemulihan persekutuan hayat bagi keselamatan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Pemulihan Persekutuan Hayat bagi Keselamatan Kita. Pembacaan Alkitab diambil dari surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yohanes 10 ayat 28-29. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur hubungan kita dengan Allah tidak berhenti pada hubungan antara Allah sebagai pencipta dan kita sebagai makhluk ciptaannya. Tetapi juga adalah hubungan hayat di mana Allah sebagai Bapa telah melahirkan kita kembali, dan sehingga kita bisa menjadi anak-anak Allah. Hubungan ini tidak dapat dirusak oleh karena perbuatan dan kelemahan kita. Yohanes 10 ayat 28-29 berkata bahwa mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Janji ini Tuhan berikan kepada kita karena kita telah menerima hidup yang kekal dari Allah, dan kita tidak mungkin binasa. Karena tangan Tuhan itu perkasa, dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Allah. Namun, persekutuan hayat antara kita dengan Allah dapat rusak dan menjadi terputus. Karena itu Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 berkata, "Tetapi jika kita hidup di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain." Perkataan ini menjelaskan bahwa persekutuan hayat kaum beriman dengan Allah dapat terputus. Kata jika dalam ayat ini menunjukkan bahwa persekutuan hayat antara kita dengan Allah dapat terputus jika kita tidak hidup dalam terang. Tidak hidup dalam terang adalah hidup dalam dosa. Kita sering gagal hidup di dalam terang Allah. Kita sering tidak taat kepada Allah dan berdosa. Maka kita sering kehilangan persekutuan dengan hayat Allah. Kita sering mengalami terputusnya persekutuan kita dengan Allah. Terputusnya persekutuan hayat kita dengan Allah adalah perkara yang sangat serius. Kita akan kehilangan suplai dan fungsi hayat. Yohanes 15 ayat 2 berkata, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar." Terputusnya persekutuan hayat antara kita dengan Allah akan membuat kita kehilangan suplai dan fungsi hayat, sehingga kita menderita kerugian. Kalau orang yang telah beroleh selamat seperti ranting anggur yang tidak berbuah, maka ia akan dipotong. Penyebab ia tidak berbuah adalah ia tidak tinggal di dalam Tuhan, yakni tidak hidup di dalam persekutuan hayatnya. Maka ia dipotong, dibuang menjadi kering, dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api untuk dibakar. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita tidak hidup dalam persekutuan hayat, kita sedang menghadapi bahaya besar akan dipotong dari Tuhan. Kita menghadapi bahaya kehilangan suplai serta fungsi kita dan menderita kerugian. Namun itu bukan berarti kita akan binasa kekal, melainkan kita akan menderita kerugian, dihukum seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 15. Namun, ini tidak berarti bahwa kita akan binasa. Karena di sini Tuhan tidak berbicara tentang syarat keselamatan, tetapi syarat berbuah. Surat 1 Yohanes 2 ayat 28 lebih lanjut memberitahu kita, "Tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya, dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya." Jika kita tinggal di dalam Tuhan dan bersekutu dengan Dia, serta merta kita berjalan di dalam Tuhan dan hidup di dalam kehendak-Nya, hal itu akan membuat kita beroleh keberanian dan tidak usah malu pada kedatangan Tuhan. Kalau tidak, bila kita melihat Dia, kita akan takut dan malu, terpisah dari hadirat-Nya. Bahaya ini hendaknya mengingatkan kita untuk selalu hidup dalam persekutuan hayat Tuhan. Puji Tuhan, Allah sangat mengasihi kita.
Allah tidak mau persekutuannya dengan kita rusak bahkan terputus. Walaupun dosa bisa merusak persekutuan antara Allah dengan manusia, tetapi Allah memberikan jalan supaya persekutuan ini bisa dipulihkan. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Syukur kepada Allah, meskipun persekutuan hayat dengan Allah dapat terputus, namun persekutuan hayat ini masih dapat dipulihkan. Jika kita mau mengaku segala dosa kita kepada Allah, menurut sorotan terangnya, maka Dia akan mengampuni kita dan membersihkan kita dari segala kejahatan. Hal ini sesuai dengan kesetiaannya, menurut firman-Nya dan menurut kebenarannya. Karena darah Tuhan, maka persekutuan hayat kita dapat terpulihkan kembali. Hayat Tuhan di dalam kita tidak hanya memiliki persekutuan, tetapi juga memiliki perasaan. Perasaan hayat ini adalah untuk memelihara persekutuan hayat. Bila kita mengabaikan perasaan hayat, persekutuan hayat akan putus dan hilang, dan perasaan hayat akan menjadi tumpul. Jika kita kembali memperhatikan dan menuruti perasaan hayat yang tumpul itu, persekutuan hayat akan terpulihkan, bahkan bertambah dalam, dan perasaan hayat pun lebih tajam. Keduanya, perasaan hayat dan persekutuan hayat, saling mempengaruhi dan berkesinambungan, membuat kita bertumbuh dalam hayat hari demi hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk keselamatan-Mu yang menjadikan kami anak-anak Allah. Tuhan, kami mau Tuhan, di saat kami mengalami terputusnya persekutuan hayat, kami mau mengaku segala dosa kami kepadamu menurut sorotan terang-Mu, bukan karena introspeksi diri kami. Tetapi Tuhan, menurut sorotan terang-Mu, kami akan mengalami pengampunan dosa-Mu dan pembersihan-Mu dari segala kejahatan. Di mana kami bersekutu dengan Engkau, maka kami dapat bertumbuh di dalam hayat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.